Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam damai sejahtera. Presbiter bertugas mengucapkan selamat beribadah dalam persekutuan di GPIB Jemaat Bukit Zaitun Makassar. Kita memasuki hari Minggu Advent kedua. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini menjadi pertemuan, perayaan, dan ucapan syukur yang berkenan di hadapan Tuhan, dan menjadi berkat bagi kita sekalian. Pemberita firman dalam ibadah ini adalah Pendeta I. Nyoman Murah. Tuhan, jadikan aku alat pendamai-Mu. Di mana ada kebencian, biarlah aku menabur kasih. Di mana ada keraguan, biarlah aku menguatkan iman. Di mana ada keputusasaan, biarlah aku membawa pengharapan. Di mana ada kegelapan, biarlah aku membawa terang. Dua lilin kita nyalakan, menyinari hati sedih di tengah-tengah kegelapan. Nur iman tetap berseri. Oh Tuhanku, tolong aku agar tidak selalu minta dihibur, tetapi menghibur. Tidak untuk dimengerti, tetapi mempunyai pengertian. Tidak untuk dikasihi, tetapi mengasihi. Karena bila aku memberi, aku menerima. Bila aku mengampuni, aku diampuni. Pakai aku menjadi alat-Mu sampai Engkau datang kembali. Umat, mari berdiri. Dengan sukacita sambut kehadiran Tuhan melalui berita sabdanya. Maha terpuji Allahku, Ia lepaskan kita dari kuasa seteru dan segala
Jemaat sekalian, mari kita tundukkan kepala. Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Nats pembimbing saat ini yang kita ucapkan secara berbalasan. Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat, nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat, itu Allahmu. Lihat, itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jeripayanya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala, ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di bangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Salam rasuli kepada saudara-saudara yang kudus dan yang percaya dalam Kristus. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Ku song-song bagaimana ya Yesus datangmu. Engkau terang buana, kau surya hidupku. Kiranya kau sendiri penyuluh jalanku, supaya ku yakini tujuan janjimu. Jemaat disilahkan duduk. Mari berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, Engkau yang baik, Tuhan yang Maha Kudus. Engkaulah yang menciptakan kami dan seluruh isi bumi ini, yang menopang kami dalam segala hal, sehingga bersamamu kami dapat hidup dan memperbaharui segala sesuatu di dalam kehidupan kami. Dalam kebaikan-Mu, Engkau mengutus Yesus Putramu dan Roh Kudus telah Engkau tanamkan ke dalam hati kami. Kasih sayang-Mu begitu besar bagi kami, sehingga dalam kuasa-Mu, Engkau mengutus Putramu menjadi pelindung bagi kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, yang telah memberi berkat dan topangan ilahi kepada kami, manusia yang lemah dan berdosa ini. Dengan bantuan-Mu, kami memperoleh rahmat, berkat, penyembuhan, dan segala usaha kami dapat berjalan dengan baik. Engkau selalu hadir untuk menolong dan membangkitkan kami dari keterpurukan dan kerapuhan. Dan ketika kami jatuh, Engkau menyelamatkan kami dengan perantaraan Putramu, Yesus Kristus, Tuhan kami yang maha baik. Ulurkan tangan-Mu di atas kami, agar kami dapat membalas segala kebaikan-Mu dan berkat-Mu dengan tulus, kini dan selama-lamanya. Amin.
hatiku biar kau jadikan palunganmu yang mulia, dan dalam aku kau cerminkan terang sorgawi yang berkah, sebab dengan kehadiranmu keluhan batinku lenyap. Kiranya lahir dalam aku dan tinggallah serta tetap. Jemaat sekalian, mari kita satu dalam doa mohon tuntunan Roh Kudus sebelum kita membaca firman Tuhan dalam kitab suci dan sebelum kita memaknai dalam perenungan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa yang senantiasa berfirman kepada kami mohon persiapkanlah hati kami untuk membaca firman-Mu, untuk mendengar firman-Mu, untuk menghayati dan memaknai kebenaran firman-Mu. Anugerahkan kami roh hikmat dan pengertian, supaya firman-Mu sungguh-sungguh kami mengerti, dan persiapan kami menyambut kedatangan Juru Selamat sungguh-sungguh menjadi berkat bagi kami. Inilah doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dengan sungguh hati kami. Amin. Jemaat, silakan berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Pembacaan firman Tuhan dalam ibadah Minggu hari ini terambil dari Yesaya 40 ayat 1-11 yang menyatakan, Hiburkanlah umatku, demikian firman Allahmu. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup, dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh, Tuhan sendiri telah mengatakannya. Ada suara yang berkata, berserulah. Jawabku, apakah yang harus kuserukan? Seluruh umat manusia adalah seperti rumput, dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, apabila Tuhan menghembusnya dengan nafasnya. Sesungguhnya lah bangsa itu seperti rumput. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi.
Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat. Nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat itu Allahmu. Lihat, itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dia. Dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala, ia mengembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus, Maranatha. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Jemaat sekalian, silakan duduk. Tema kita pada saat ini dalam Minggu Adventus kedua adalah persiapkanlah hidupmu untuk menyambut Juru Selamat. Saya ulangi, persiapkanlah hidupmu untuk menyambut Juru Selamat. Tema ini terungkap dalam seluruh bacaan tadi yang digambarkan dalam bahasa puitis yang indah. Khususnya secara harafiah, tema itu disebut pada ayat yang ketiga A. Persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Kata kunci di sini, persiapkanlah, prepare. Bahasa Semit itu panu, artinya singkirkan semua halangan supaya ada kesiapan hati. Nah, tema ini, jemaat sekalian, relevan dengan masa atau tahun gereja kita yang sementara kita jalani sekarang ini, yaitu masa Advent. Sebagaimana yang Ibu Bapak jemaat sudah tahu bahwa masa Advent adalah masa pengharapan, masa penantian, dan persiapan untuk menyambut kedatangan Juru Selamat Tuhan Yesus Kristus. Jadi di sini jemaat sekalian, kata kunci adalah persiapan, penantian, dan pengharapan akan kedatangan Juru Selamat, Adventus. Lalu bagaimana kita menjalani masa Adventus ini? Kenyataan jemaat sekalian bahwa kita bersiap-siap menyambut Natal yang adalah klimaks dari kedatangan Tuhan Yesus dalam situasi yang masih memprihatinkan, sama seperti tahun lalu, atau kita sering sebut supaya lebih halus, situasi tatanan hidup baru, new normal.
Walaupun keadaan sebenarnya sudah agak membaik, tetapi kita ketahui bersama pemerintah tetap memberlakukan PPKM level 3. Tentu dengan maksud baik, yaitu preventif, mencegah ledakan COVID gelombang ketiga, sebagaimana kita dengar dalam berita-berita, ledakan ketiga itu sudah muncul sekarang ini di Eropa dan tempat-tempat lain, sampai di sana diberlakukan juga dengan lockdown. Nah, sebenarnya jemaat sekalian, konteks dan situasi yang kita alami sekarang ini fenomenanya hampir sama dengan konteks dan situasi umat Allah yang diungkapkan secara tersirat dalam bacaan tadi, walaupun bentuk dan intensitasnya tentu berbeda. Jadi bungkusnya berbeda, tetapi isinya sama, yaitu adanya penderitaan, adanya krisis, mungkin juga ada keputusasaan, mungkin juga ada kekecewaan, stres berat. Mungkin juga ada kegelisahan karena keadaan sepertinya tidak menentu. Ada krisis multidimensi dalam bidang sosial, ekonomi, budaya, dan sebagainya. Nah, semua ini kita sudah alami hampir 2 tahun. Nah, keadaan umat Allah, umat Yehuda atau Israel, kita bisa katakan demikian, ketika Nabi Yesaya menyampaikan kabar Injil atau kabar kebebasan atau kabar pelepasan, yang dalam bahasa rohaninya kita bisa bilang kabar keselamatan, itu juga keadaan dan situasi umat sangat-sangat memprihatinkan. Mereka ada di pembuangan Babel hampir 70 tahun. Hampir 2 generasi. Satu jangka waktu yang cukup panjang. Jelas jemaat berada di pembuangan sebagai orang-orang yang dijajah, yang kehilangan kemerdekaan dan hak hidup. Bukan perkara mudah. Apalagi dalam jangka waktu yang lama pasti sangat membosankan. Seperti dikatakan di atas tadi, mereka mengalami tekanan lahir batin, kekecewaan, putus asa, dan juga mungkin mereka banyak yang sudah mulai ragu-ragu, mulai apatis, pasif, dan skeptis. Itu kita dengar dalam bacaan tadi. Kalau dikatakan tadi dalam bacaan, coba lihat, hiburkanlah pada ayat 1. Itu berarti mereka betul perlu dikuatkan. Artinya mereka berada dalam situasi yang susah, menderita. Kalau dikatakan tenangkanlah, di balik itu mereka betul tidak tenang, gelisah, kecewa, dan putus asa. Kalau dikatakan di bawah dalam bahasa gambaran, ratakanlah, luruskanlah jalan. Itu berarti mereka sudah mengalami keraguan dalam iman mereka. Nah, itu kita bisa lihat juga pada ayat yang, coba lihat ayat berapa itu ya.
Kita lihat ayat yang ketiga. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah jalan di padang gurun. Padang gurun, padang belantara itu sinonim. Ya. Kemudian tanah yang lekuk-lekuk, yang tinggi rendah, itu juga menjelaskan keadaan yang tidak menentu. Ini bahasa gambaran, jadi bahasa gambaran bisa kita artikan secara alegori, artinya dia punya makna sosial, makna rohani di balik itu. Padang gurun menjelaskan krisis yang sangat memprihatinkan tadi jemaat. Padang gurun saya pernah jelaskan di sini dalam renungan juga bahwa dalam bahasa Semit padang gurun itu midbar, M-I-D-B-A-R, desert dalam bahasa Inggris, bukan desert, kue bukan. Desert artinya situasi di mana kecil kemungkinan untuk hidup. Tidak mungkin bisa hidup di gurun pasir. Nah ini menjelaskan dan melambangkan keprihatinan yang sangat mendalam. Ini juga yang disebutkan dalam bacaan tadi, padang belantara, padang gurun, dan itu yang menyebabkan mereka tadi berada di dalam krisis yang mungkin sampai titik nadi terendah. Nah, yang menarik di sini saudara-saudara, akumulasi dari semuanya itu adalah pada ayat 2b. Coba perhatikan ayat 2b. Ayat 2b, bahwa kesalahannya telah diampuni. Sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. 2 kata menarik di situ, kesalahan dan dosa. Ini berarti keadaan yang memprihatinkan tadi, jemaat sekalian, tekanan, kegelisahan, kecewaan, penderitaan itu ada korelasi dengan kesalahan dan dosa. Ada 2 kata dipakai di sini, sebenarnya 1 kata, yaitu awon, sorry kalau saya sebut itu sin. Itu dosa, kesalahan, kelemahan, keterbatasan, ya, kelemahan manusiawi. Ada korelasi itu. Jadi memang dalam hal tertentu kita dapat katakan bahwa mereka mengalami itu adalah sebagai hukuman Allah. Ada kaitan penderitaan dengan kesalahan mereka. Tapi di sini perlu dicatat bahwa Tuhan menghukum umatnya bukan dengan tujuan destruktif, membinasakan. Tapi Tuhan menghukum umatnya supaya mereka sadar dan bertobat. Dan di balik itu supaya mereka, apakah iman mereka murni? Apakah mereka tahan uji dalam penderitaan itu? Itu maksudnya tadi. Nah, jemaat sekalian, jelas bahwa keadaan umat Allah di pembuangan yang diungkapkan dalam bahasa gambaran tadi, saya ulangi lagi, itu analogis seperti dikatakan di atas bahwa kita berada pada masa Adventus sekarang ini dalam situasi yang memprihatinkan. Ada krisis kehidupan. Mungkin ada keputusasaan, saya ulangi tadi. Tekanan-tekanan lahir batin. Ada kegelisahan.
Mungkin juga ada optimisme yang semu, yang artifisial. Mungkin juga ada sikap yang sudah mulai tidak peduli, pasif, skeptis. Nah, semua hal-hal itu selalu muncul dalam kehidupan kita, khususnya juga sebagai jemaat, sebagai orang-orang percaya. Jadi pertanyaan di atas harus kita jawab. Bagaimana kita menyambut Juru Selamat Tuhan kita Yesus Kristus dalam situasi ini? Nah, sebab itu mari kita belajar dari bacaan tadi bagaimana kita menjalani masa Adventus ini. Nah, yang pertama, coba kita perhatikan ayat 1 dan 2. Kalau tadi dikatakan bagaimana kita mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Pada ayat 1 dan 2, di situ boleh saya simpulkan bahwa kita mempersiapkan diri menyambut Juru Selamat dalam pertobatan. Sebagai orang yang telah ditebus dosanya. Ayat 2b tadi. Jadi sebenarnya inti dari ayat 1 dan 2, ketidaktenangan, kegelisahan, segala tekanan lahir batin, saya katakan tadi, erat kaitannya dengan kesalahan, kelemahan, dan keterbatasan manusiawi kita. Sebab itu dalam arti tertentu dapat kita katakan bahwa segala keadaan yang memprihatinkan, penderitaan dan sebagainya tadi itu ada kaitan dengan kelemahan-kelemahan dan keterbatasan baik karena kita sendiri maupun karena orang lain. Sebab itu kalau firman Tuhan katakan, saya katakan tadi, bertobatlah. Tidak usah kita kecil hati kalau dibilang bertobat. Atau tersinggung, loh saya kan sudah jadi Kristen, kenapa perlu bertobat lagi? Bukan. Kita selalu perlu bertobat karena ketidaksempurnaan kita. Kemudian saudara-saudara, pertobatan punya arti yang mendasar dan luas. Terlebih-lebih kalau kita perhatikan kata bertobat itu artinya apa? Berbalik 180 derajat. Berubah secara total dari negatif kepada yang positif. Segala sesuatu yang negatif dan kepada segala sesuatu yang positif. Sebab itu beradventus sekarang ini berarti menyambut Juru Selamat dengan iman yang kuat. Dengan iman yang antusias, tidak loyo, tidak suam-suam kuku. Kemudian dalam optimisme, dalam pengharapan Kristiani. Dengan sikap hidup sebagai orang-orang yang telah ditebus dan diampuni dosanya. Kemudian secara praktis menyambut Yesus dalam pertobatan juga berarti menyambut Juru Selamat dengan tatanan baru, dengan perubahan-perubahan yang baru dalam arti religius maupun dalam arti sosial. Tetap kita merayakan Natal ini dengan prokes-prokes yang ditetapkan oleh Allah. Jangan persiapan kita pada masa Adventus ini untuk menyambut Natal berorientasi pada euforia yang dapat menimbulkan efek-efek negatif. Nah, ini menjadi catatan penting bagi kita. Nah, yang kedua, bagaimana kita menyambut Juru Selamat pada masa
bagaimana kita mempersiapkan diri. Implikasi dari persiapan dalam pertobatan menyambut Dia sebagai umat tebusan adalah hidup dalam moral dan tingkah laku yang benar. Dan dalam mentalitas iman yang tetap teguh, tidak gampang diomang-ambingkan oleh pengaruh-pengaruh dunia yang menyesatkan atau oleh keadaan yang tidak menentu akibat dari situasi sekarang ini, atau mungkin akibat-akibat dampak-dampak negatif dari COVID-19, apalagi nanti menurut ramalan perubahan iklim yang lebih membahayakan lagi. Secara alegori, terjemahan bahasa puitis ayat 3 sampai 4 dapat kita terjemahkan seperti itu. Tadi kalau dikatakan persiapkanlah jalan bagi Tuhan, luruskanlah jalan raya bagi Tuhan, ratakanlah tanah-tanah yang lekuk dan yang tinggi rendah. Itu maksudnya di situ kita mesti menyambut Tuhan Yesus yang klimaksnya Natal ini dengan hati yang murni, yang tulus, dengan iman yang benar, tidak pelintat-pelintut dan tidak dipengaruhi oleh hal-hal yang menyimpangkan iman kita. Kalau demikian kita menyambut Tuhan Yesus Juru Selamat kita, saya yakin kemuliaan Tuhan akan masuk dalam hati dan hidup kita. Kemuliaan Tuhan akan menjadi bagian bagi kita dan kita mengalami sukacita yang luar biasa. Nah, yang ketiga, jemaat sekalian, kita terpanggil menyambut Juru Selamat dengan optimisme yang tinggi dalam pengharapan kepada Kristus. Bacaan tadi adalah anti klimaks dari keadaan umat yang sangat memprihatinkan, yang secara logika mustahil bisa dirubah dengan kekuatan dan kehebatan manusia. Tetapi janji Tuhan tentang kasih-Nya, tentang kemuliaan-Nya pasti bisa merubah keadaan buruk apapun, bahkan yang memprihatinkan apapun. Itu diungkapkan pada ayat 6 sampai 8 kalau dikatakan manusia bagai rumput kering, artinya rapuh. Betul kita rapuh. Di sini yang mau ditekankan adalah kasih setia Tuhan harus memberi kita optimisme tinggi dalam menghadapi pergumulan-pergumulan, tantangan-tantangan, situasi-situasi yang memprihatinkan itu. Nah, yang keempat, yang terakhir, kita terpanggil menyambut Juru Selamat dalam persiapan hidup kita sebagai orang-orang yang tetap bersaksi dan melayani. Sebagai umat atau jemaat yang misioner, ayat 9. Dan juga ayat pembimbing tadi. Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat. Nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Jadi betapapun keadaan kita sangat memprihatinkan. Mungkin masalah-masalah dan pergumulan-pergumulan yang berat. Tugas dan tanggung jawab yang menyita waktu. Tapi tetaplah membawa kabar baik dalam arti yang luas bagi dunia ini. Berkat Tuhan pasti menyertai kita selama masa Adventus ini. Dan pada saatnya
kita bisa akan menyambut Natal dengan penuh sukacita dan dalam pengharapan yang penuh dengan keberkatan. Terpujilah Kristus, haleluya. Amin. Hiburkanlah, hiburkan umatku, tenangkanlah hati Yerusalem, serukanlah, serukan padanya perhambaan telah berakhirlah, kesalahannya diampuni dan hukumannya diakhiri. Terdengarlah suara berseru, bersiapkanlah jalan Tuhanmu di belantara dan di padang pun, luruskan jalan bagi Allahmu, kemuliaannya dinyatakan kepada umat manusia. Jemaat sekalian, mari sekarang kita berdiri. Mari kita ikrarkan pengakuan iman kita dalam kebersamaan dengan orang-orang percaya di segala abad dan tempat. Mari kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat, disilakan duduk kembali. Mari kita satu dalam doa syukur, doa syafaat yang kita akhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Ya Allah yang ada di sorga, namun juga Allah yang imanen
yang berkenan turun dan datang dalam diri Yesus Kristus Juru Selamat yang sekarang ini dalam masa Adventus gerejawi kami mempersiapkan menyambut dan menghayati klimaks kedatangannya. Kami bersyukur saat ini kami boleh beribadah bersama. Kami bersyukur kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu. Kami secara khusus bersyukur saat ini kami boleh mendengar dan memaknai kebenaran firman-Mu. Ya Allah, sebagaimana konteks situasi yang dihadapi oleh umat Allah yang tersirat dalam bacaan tadi, demikian juga situasi yang kami alami sekarang ini walaupun bentuk dan intensitasnya berbeda. Kami berada pada masa Adventus ini dalam situasi yang masih memprihatinkan. Dan ini kami sadar berkaitan dengan keterbatasan dan kelemahan manusiawi kami. Ya Allah, kami bersyukur karena di dalam kedatangan Kristus, Engkau telah mengampuni dosa kami, sehingga kami terhisab sebagai orang-orang tebusan-Mu. Sebab itu kami mohon penyertaan Roh Kudus-Mu. Kuatkan kami sebagai jemaat-Mu, supaya kami mampu mempersiapkan diri menyambut kedatangan-Mu sebagai orang-orang yang telah ditebus, sebagai orang yang telah menerima anugerah pengampunan. Kami boleh mempersiapkan diri kami dengan iman yang kuat, dengan mentalitas yang konsisten, dengan tingkah laku yang benar. Ya Tuhan, berkati segala persiapan-persiapan kami untuk menyambut Natal. Baik persiapan pribadi, persiapan keluarga, persiapan jemaat, persiapan gereja-Mu. Supaya kami sungguh-sungguh bertemu senantiasa dengan Kristus dalam hidup kami, dalam tugas panggilan kami, dalam persekutuan kami, dalam kesaksian kami. Ya Tuhan, berkati masing-masing jemaat-Mu sekarang ini dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam segala aktivitas mereka, menembusi semua tantangan-tantangan, masalah-masalah dan pergumulan-pergumulan, dan juga menembusi semua kesibukan-kesibukan. Ya Tuhan, berkati persiapan-persiapan jemaat GPIB Bukit Zaitun dalam menyambut Natal, baik persiapan sektoral maupun persiapan jemaat. Kami boleh mengambil bagian dalam ibadah-ibadah Natal yang tentu diadakan dalam bingkai prokes yang telah ditetapkan. Ya Tuhan, kami secara khusus berdoa bagi jemaat yang sakit. Tuhan melawat dan menyembuhkan mereka. Bagi jemaat yang berduka karena kehilangan yang dikasihi,
Tuhan menjadi penghibur yang sejati. Dan kami boleh memberi yang terbaik bagi pekerjaan dan pelayanan-Mu di tengah-tengah jemaat. Ajar juga kami memberi persembahan yang terbaik untuk menunjang pekerjaan-Mu. Ya Tuhan, kami secara khusus berdoa bagi bangsa, negara, dan masyarakat kami. Tuhan hadir dengan kuasa Roh Kudus-Mu melalui presensia gereja dan jemaat dan kami semua untuk membawa damai sejahtera. Ajar kami supaya kami tetap bersaksi melalui kehadiran kami. Ya Tuhan, inilah doa kami dalam pengasihan-Mu, kami mohon. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang berbahagia, saatnya kita bersyukur kepada Allah atas anugerah dan keselamatannya. Camkanlah firman Tuhan, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Kiranya Tuhan memberkati dan berkenan atas pemberian ini. Kau Yesus Raja Mahakarya, Kau jadi miskin bagiku. Tatamulah palungan saja, kandang rendah istanamu. Kau Yesus Raja Mahakarya, Kau jadi miskin bagiku. Kau surya kasih maha tinggi, Kau juru selamat ku sembah. Immanuel, hatiku ini buatlah suci berserah. Kau surya kasih maha tinggi, Kau juru selamat ku sembah. Jemaat, silakan berdiri. Marilah kita membawa persembahan syukur ini dalam doa. Kita berdoa. Allah sumber pengharapan, kami mengucap syukur kepadamu atas
setiap hal yang kami terima dan alami bersama kehadiran-Mu. Atas persekutuan indah yang memberi kekuatan, atas pelayanan dan kesaksian kami sebagai tubuh Kristus, atas kerelaan memberi persembahan, kami bersyukur dan membesarkan nama-Mu ya Tuhan. Kuduskanlah kiranya pemberian rela hati ini dan berkatilah pelayanan kami. Jadikanlah persembahan hidup berupa karsa, karya, dan kerjasama kami ini berkat bagi pertumbuhan jemaat dalam penantian akan kedatangan-Mu. Amin. Jemaat tetap berdiri. Jemaat sekalian, pergilah dalam damai sejahtera, lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar, baik di segala waktu dan tempat. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja, tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tak ku sesalkan hidupku, betapa juga nasibku, sebab Engkau tetap dekat, tanganmu ku pegang erat. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh, tanganku dipegang Angkatlah hati, arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, amin.
Jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, demikianlah ibadah kita saat ini. Selamat hari Minggu, salam persekutuan.